Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita akan membahas mengenai soal-soal tentang pecahan. Ada pengurangan, ada penjumlahan, ada perkalian, pembagian tentang pecahan. Di sini kita akan membahas 11 soal. Kita mulai dari yang pertama yang paling mudahnya terlebih dahulu. Untuk mengoperasikan pecahan, konsepnya itu adalah kita harus menyamakan penyebut baru bisa mengurangkan atau menjumlahkan dari pecahan. Dan perlu kita tahu, kita punya pecahan campuran dan punya pecahan biasa. Kalau pecahan biasa itu ya misalkan 1/4, terus 1/2, itu pecahan biasa. Kalau pecahan campuran itu misalkan 3, 2/5, ataupun misalkan 6, 1/3, itu pecahan campuran. Untuk pecahan campuran itu konsepnya, misalkan 3 2/5 ini kita bisa pecah menjadi 3 tambah 2/5. Kalau 6 1/3 berarti 6 tambah 1/3. Jadi nanti untuk memudahkan pengoperasian, kita bisa memecahnya jadi bentuk penjumlahan. Kalau misalkan dalam bentuk negatif, berarti negatif 2 1/3 misalkan. Berarti ini sama dengan negatif 2 dikurangi 1/3. Kalau misalkan negatif 3 2/5, berarti menjadi negatif 3 dikurangi 2/5. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. 1/4 tambah 1/2 dikurangi 1/6 itu sama dengan. Jadi konsepnya adalah kita harus menyamakan penyebut. Penyebutnya itu bagian yang bawah berarti 4, 2, 6. Penyebutnya kita samakan menjadi per. Cara menyamakan penyebut itu kan kita cari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecilnya. Atau cara termudahnya kita bisa mencari hasil perkalian dari penyebut. Misalkan 4 kali 2 itu kan 8. 8 bisa dibagi 4 kan? Bisa juga dibagi 2. Tapi 8 tidak bisa dibagi dengan 6. Maka itu tidak bisa. Kalau 2 kali 6 itu kan 12. 12 bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 6. Berarti kita jadikan penyebutnya hasil dari 2 kali 6. Berarti 12. Lalu 12, pecahan yang pertama itu kita ganti menjadi 12 dibagi 4. Itu kan 3. 3 kali 1 itu 3. Tambah 12 dibagi 2 itu 6. 6 kali 1 itu 6. Ditambah 12 bagi 6, dikurangi ya. Dikurangi 12 bagi 6 2, 2 kali 1 itu 2. Berarti ini sama dengan, sudah sama penyebutnya kan 12. 3 tambah 6 9 kurangi 2 7 per 12. Yang kedua, negatif 2/7 ditambah 1/6. Berarti ini kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan penyebutnya. 7 kali 6 itu kan 42. Itu paling mudahnya ya dikalikan. 42 dibagi 7 kan 6. 6 dikali 2 berarti 2. 6 kali 2 berarti kan 12. Di sini tandanya negatif, maka negatif 12. Ditambah 42 dibagi 6 itu kan 7. 7 kali 1 itu 7. Ini sama dengan negatif 12 tambah 7. Berarti negatif 12 itu kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, itu misalkan di sini negatif 12. Kalau ditambah 7 itu kan berarti geser ke kanan, bukan ke kiri. Sebanyak 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini ada negatif 11, terus berkurang negatif 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5. Karena ditambah 7 berarti hasilnya adalah negatif 5. Negatif 5/42. Yang nomor 3, 1 2/3 tambah 2 5/6 dikurangi 3/4. Di sini kan antara pecahan campuran yang pertama dan yang kedua itu bertanda positif semua. Ini kan positif di depannya, ini juga positif. Plus 2 5/6. Maka 1 2/3 bisa kita ubah menjadi 1 ditambah 2/3. Ditambah lagi 2 5/6 berarti 2 5
tambah 5 per 6 dikurangi dengan 3 per 4. Ini sama dengan, berarti agar mempermudah itu kan kita jumlahkan yang bilangan aslinya. 1 tambah 2. 1 tambah 2 itu 3. Lalu ditambah yang pecahannya kita dibelakangkan. 2 per 3 tambah 5 per 6 dikurangi 3 per 4. Berarti ini sama dengan 3 ditambah, tinggal kita samakan penyebut, berarti 364 KPK-nya itu kan 12. Karena kan 12 itu bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 6, bisa juga dibagi 4. Maka KPK-nya adalah 12. Ini per 12. 12 dibagi 3 itu 4. 4 kali 2 ke sini ke atas 8. Itu 8. Plus 12 dibagi 6 itu kan 2. 2 kali 5 10. Berarti plus 10. Dikurangi 12 dibagi 4 itu 3. 3 kali 3 berarti 9. Ini sama dengan 3 tambah 8 tambah 9, 8 tambah 10 kan 18 dikurangi 9 berarti 9 per 12. Ini sama dengan, kita langsung saja tanda plusnya hilangkan menjadi 3, 9 per 12. Atau misalkan bisa juga kita sederhanakan tanda campurannya menjadi 3. 9 dan 12 itu kan bisa dibagi 3 masing-masing. 9 dibagi 3 itu kan 3. Berarti 3 per 12 bagi 3, 4. Soal yang keempat. 2 dalam kurung artinya 2 dikali 4 per 5 tambah 3 per 7. Kalau dalam bentuk seperti ini, kita bisa mengalihkan 2 dikali 4 per 5 dan 2 dikali 3 per 7, ataupun kita bisa menjumlahkan dulu yang dalam kurung. Jadi bisa juga 4 per 5 tambah 3 per 7 terlebih dahulu, baru dikalikan dengan 2. Kita akan coba menjumlahkannya dulu, baru dikalikan dengan 2. Berarti ini 2. Dikalikan dengan 4 per 5 tambah 3 per 7, berarti samakan penyebut. Kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 7 itu kan, ya gampangnya 5 kali 7 berarti 35. 35 dibagi 5 itu kan 7. 7 kali 4, 28. Ditambah 35 bagi 7 itu 5. 5 kali 3, 15. Ini dikurangi 1/4. Berarti sama dengan 2 dikali 28 tambah 15 itu sama dengan 20, 33 ya. 43. Berarti ini 43 per 35 dikurangi 1/4. Jadi operasinya jangan dikurangi dulu, tapi kita kalikan dulu dengan 2. 2 kali 4, 3. Jadi kalau perkalian dengan pecahan itu hanya kita mengalihkan dengan pembilangnya saja. 2 kali 43 berarti 80. 86 dibagi penyebutnya sama 35. Dikurangi 1/4. Ini sama dengan, selanjutnya kita samakan penyebut, tinggal dikalikan saja 35 dikalikan dengan 4, berarti 140. 140 dibagi 35 itu sama dengan 4. 4 kali 86 itu 344. Lalu 140 dibagi 4 itu sama dengan 35. 35 kali 1 ya negatif 35. Berarti ini sama dengan 344 dikurangi 35 sama dengan 309 dibagi 140. Jadi hasil akhirnya adalah 309 dibagi 140. Sekarang yang nomor 5. 3 4 per 5 kali 40 dikurangi 12 dibagi 1/3. Berarti yang kita operasikan itu perkalian terlebih dahulu. Baru ini 12 dibagi 1/3. Baru nanti ada pengurangan terakhir. Sekarang kita kalikan dulu 3 4 per 5 kali 40. Itu sama dengan, biar mempermudah ini kan 3 4 per 5. Kita pecah menjadi 3 ditambah 4 per 5. Berarti dikalikan di dalam kurung. Kali 40.
Ini dikurangi dengan 12. 12 dibagi sepertiga artinya 12 dikali 3 per 1. Jadikan bentuk perkalian. Ini sama dengan, kita kalikan satu-satu, 3 kali 40, berarti kan 120. Lalu 4, berarti ini ditambah 4 per 5 dikali 40. Sini 4 per 5 kali 40. Dikurangi 12 kali 3, 36. Dibagi 1 ya 36. Ini sama dengan 120 ditambah 40 dibagi 5 dulu. Jangan dikalikan dulu, nanti terlalu besar. 40 bagi 5 kan 8. 8 kali 4 itu 32. Dikurangi 36. Ini sama dengan 120 tambah 32. Berarti 152 dikurangi 36. Sama dengan, kalau kita operasikan ini 152 dikurangi 36. 2 dikurangi 6 itu kan nggak bisa. Minjem 1 dari 5, berarti 12. 12 kurangi 6, itu 6. 5-nya diambil 1, tinggal 4. 4 kurangi 3, 1. 1 turun, berarti 116. Yang nomor 6, karena ini tandanya negatif semua, kita kan bisa memecahnya. Negatif 3 1/4 itu menjadi negatif 3 dikurangi 1/4. Berarti ini min 5, 2/5 itu min 5 dikurangi 2/5. Sama dengan, jadi bilangan aslinya dengan bilangan asli berarti negatif 3 dikurangi 5. Dikurangi, kita kumpulkan pecahan dengan pecahan 1/4 dikurangi 2/5. Ini sama dengan negatif 3 dikurangi 5. Berarti negatif 3 bergesernya ke kiri. Berarti menjadi negatif 8. Kalau kita garis dalam garis bilangan, berarti ya kan misalkan ini negatif 3. Dikurangi 5, gesernya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Berarti negatif 8. Dikurangi 1/4 min 2/5. Kita samakan penyebut menjadi per 4 kali 5, 20. 20 dibagi 4. 20 bagi 4 itu kan 5. 5 kali 1 berarti 5. Min 20 dibagi 5 itu 4. 4 kali 2, 8. Jadi sama dengan negatif 8. Ini kan negatif 5. Negatif 5 kurangi 8. Berarti geser ke kiri negatif 5. Artinya 5 tambah 8 itu kan 13. Tambahkan aja negatif. Negatif 13 per 20. Lalu kita samakan penyebut. Ini kan cara cepatnya tidak usah menyamakan penyebut. Jadi kan tandanya sama-sama negatif. Ini negatif, ini negatif. Berarti negatif 8 kita satukan jadi 13 per 20. Jadi inilah hasil akhirnya. Soal yang ketujuh. Berapa persenkah 36 dari 80? Artinya kan hasil dari perkalian 80 dikalikan berapa persen, misalkan X persen, berarti X persen itu kan per 100. Per 100, hasilnya itu sama dengan 36. Maksudnya begitu. Jadi berapa persenkah 36 dari 80? Berarti kita nyari X-nya. Jadi sama halnya dengan 80 kali berapa persen sama dengan 36. Misalkan angkanya kita ganti dengan X, maka ini menjadi, kita nyari X-nya, ini kan ada 80 dibagi 100. Kita masing-masing nolnya coret. Tinggal 8 per 10, berarti 8 X per 10. Ini sama dengan 36. Lalu 8 dan 10 kan masing-masing bisa dibagi dengan 2. 8 bagi 2 itu 4. 10 bagi 2, 5. Berarti 4X per 5 itu sama dengan 36. Maka nilai dari 4X itu sama dengan hasil dari 5 kali 36. Maka X sama dengan 5 kali 36 dibagi dengan 4. Sama dengan, yang kita baginya 36. 36 dibagi 4 itu kan sama dengan 9. 9 kali 5 itu 40. 45. Jadi hasilnya adalah C.
nomor 8, 0,3 kuadrat min 0,3 kali negatif 3. Ini lebih mudahnya kita ubah ke dalam bentuk pecahan. 0,3 itu kan belakang komanya satu angka kan? 3 saja, berarti sama dengan 3 per satu angka itu artinya per 10. Kuadrat, ya kuadratkan. Dikurangi 0,3 berarti kan 3 per 10. Dikali, ini yang dalam kurungnya dulu kita selesaikan. Dikali negatif 3. Maka ini menjadi 3, masing-masing kita kuadratkan. 3 kuadrat itu 9 per 10 kuadrat 100. Dikurangi 3 per 10. Ini dikali dengan negatif 3. Tinggal kita samakan penyebut, ini kan 100, yang ini 10 ya, tinggal yang 10-nya kita kalikan 10 agar jadi 100. Maka kalau penyebutnya dikalikan 10 kan jadi 100. Pembilangnya pun harus dikali dengan 10, maka jadi 30. Jadi menjadi 9 dikurangi 30 sama dengan negatif 21 dibagi 100. Dikali negatif 3 sama dengan, ini kan negatif, kali kan negatif berarti positif. Positif 21 kali 3, 63. Dibagi 100 sama dengan, ini kan dibagi 100, artinya di belakang komanya ada 2, berarti 0, belakang komanya ada 2, 63. Berarti 0,63 yang D. Lanjut di nomor 9. 0,24 dibagi 1,25 dikurangi 0,1 dikali 150. 0,24 dan 1,25 kan masing-masing digit di belakang komanya adalah 2. Maka kita kalikan saja dengan 100 menjadi 24 per, jadi komanya geser ke belakang menjadi 125. Dikurangi dengan 0,1 itu kan 1 per 10. Karena di belakang koma ada 1 digit. Ini dikali dengan 150. Maka sama dengan 150 itu kan hasil perkalian 15 kali 10. Jadi bisa kita tuliskan ini ya 10 kali 15. Sehingga ini sama dengan 10-nya kita kalikan ke dalam. 10 kali 24 per 125 berarti 240 per 125. Dikurangi 10 kali 1, 10 per 10. Ini kali dengan 15. Maka sama dengan 240 dibagi 125. 10 bagi 10 itu kan 1. Ini hasilnya adalah 1. Dikurangi 1, kita samakan penyebut saja dengan 125. Berarti min, ya 1 itu kan 125 dibagi 125. Berarti ini dikali dengan 15. Sama dengan, maka 240 dikurangi 125 itu sama dengan 115 per 125. Ini dikali dengan 15. Sama dengan 115 dibagi 125 itu kan 25 dikali dengan 5. 15 itu 3 kali 5. 5-nya kita coret, habis. Ini sama dengan. Lalu 115 itu 5 kali 23. Berarti kali 3 dibagi 25. Ini sama dengan 5 dibagi 25 kan ini 5 bagi 5 1. 25 bagi 5 itu 5. Sama dengan 23 kali 3 itu 69 dibagi dengan 5. Biar mempermudah, ini kan 69 bagi 5 ya. Kalau langsung pun bisa langsung pakai bagi gapit. Bisa juga kita menggunakan trik 69 dibagi 10 kan 6,9. Karena dibagi dengan 5 dibagi 10 berarti 0,5. Atau sama dengan 6,9 dibagi 0,5 itu kan 1 per 2. Berarti sama dengan 6,9 kali 2. Ya sama dengan 13.
Hasilnya adalah yang E. Soal yang ke-10, 0,25 kali 3, 3/4 kali 20 dikurangi 112,5 dibagi 2, 1/4. 0,25 kita ubah saja dulu ke dalam bentuk pecahan menjadi belakang komanya kan ada 2, berarti 25 per nolnya ada 2, 100. Ini dikali dengan 3, 3/4 kali 20 artinya 3 tambah 3/4 dikali dengan 20. Ini dikurangi 112,5 dibagi 2, 1/4 itu kan kita jadikan saja pecahan biasa 4 kali 2. 4 kali 2 itu 8 tambah 1, 9. Berarti 9/4. Ini sama dengan 25/100. Kita operasikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Ini kan kurungnya ada double, dalam kurung terlebih dahulu. Kita distribusikan 3 kali 20, itu kan 60. Berarti 60 ditambah 3/4 kali 20. Tinggal berarti 20 bisa dibagi dengan 4 terlebih dahulu. 20 bagi 4 itu kan 5. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. Berarti 60 tambah 15. Dikurangi dengan ini 112,5. Berarti jadikan perkalian kali 4/9. Sama dengan 25/100 dikali 75 dikurangi 112,5 kali 4. 100 kali 4 itu kan 400. Terus 12,5 kali 4 itu 50, berarti 450. Ini 450 per 9. Sama dengan 25/100 dikali 75 dikurangi 450 dibagi 9 kan 50, berarti 50. Ini sama dengan 25/100 dikali dengan 75 kurangi 50 itu 25. Kita pindah ke sini. Ini sama dengan 625/100. Berarti hasilnya tinggal komanya pindah 2, 1, 2. Berarti 6,25. Jawabannya adalah 6,25 yang A. Dan soal yang ke-11 yang terakhir. 56% kali 36. Ini harusnya 35 ya, bukan 36. Itu 35. Dikurangi dengan 35% kali 56%. Kalau kita menjumpai soal seperti ini, kita melakukannya dengan trik. Jadi tidak usah digunakan operasi pembagian 56 dibagi 100 dikali 35 itu memperlama kita untuk mengerjakan. Tapi kan kita uraikan dulu 56% itu 56 dibagi 100 dikali 35. Ini dikurangi 35% dikali 56. Ini kan 56 dibagi 100 kali 35, boleh juga kita tuliskan 100-nya itu menjadi pembagian dari 35 kan. Berarti 56 kali 35/100. Dikurangi, ini sudah 35/100. Dikali 56. Ini kan sama, di sini 56, sini 56, ini 35/100, ini 35/100. Berarti kan bilangan ini sama kalau dikalikan. Jadi hasilnya, ya misalkan bilangannya itu X dikurangi X, ya 0 hasilnya kan. Bilangan yang sama dikurangi bilangan yang sama, berarti hasilnya adalah 0C. Jadi kalau menjumpai soal seperti ini hasilnya adalah 0. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai soal tentang operasi pecahan. Semoga ini dapat membantu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan ataupun ada kesalahan dalam menjelaskan, silakan bisa dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.